Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan syaraf tiruan. Masih dengan saya, Afrizal Muhammad Yasin, NPM 17081101092. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 pembahasan. Yang pertama adalah definisi, akan dijelaskan definisi dari CST itu sendiri. Lalu yang kedua adalah konsep dasar. Nah, konsep dasar CST itu ada 3 lapisan menyusun. Apa saja nanti saya bahas pada sesi kedua atau pembahasan yang kedua. Yang ketiga adalah arsitektur. Nah, arsitektur pada CST itu yang sering digunakan itu apa aja. Lalu yang keempat adalah fungsi aktivasi backpropagation. Nah, akan dijelaskan tentang fungsi aktivasi pada backpropagation itu. Nah, lalu yang kelima adalah pelatihan standar backpropagation. Pelatihan backpropagation meliputi 3 tahap. Nah, nanti saya akan jelaskan di situ. Lalu yang terakhir adalah contoh kasus dan hasilnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari jaringan syaraf tiruan atau JST. Nah, jaringan syaraf tiruan atau JST itu merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran otak manusia tersebut. Nah, untuk JST tercipta sebagai suatu generalisasi model matematika dari pemahaman manusia atau human cognition. Nah, yang didasarkan atas asumsi pemrosesan informasi yang terjadi pada elemen sederhana yang disebut neuron. Nah, itu adalah pengertian awal dari JST. Lalu di JST itu ditentukan oleh 3 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pola hubungan antar neuron atau disebut arsitektur jaringan. Yang kedua adalah metode untuk menentukan bobot penghubung. Yang ketiga adalah fungsi aktivasi. Sebagai contoh, perhatikan neuron Y pada gambar di bawah ini ya. Ini adalah neuron Y. Nah, Y menerima inputan dari X1, X2, dan X3. Nah, dengan bobot hubungan masing-masing W1, W2, W3. Nah, ketika impuls neuron yang dijumlahkan yaitu X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikali W2 lalu X3 dikali W3 sama dengan nanti itu neuronnya, teman-teman. Nah, lalu besar impuls yang diterima oleh Y itu adalah mengikuti fungsi aktivasi Y sama dengan F net. Nah, itu adalah contoh dari fungsi aktivasi. Lalu kita akan ke yang pembahasan yang kedua, yaitu konsep dasar jaringan syaraf tiruan. Nah, setiap pola-pola informasi input dan output yang diberikan ke dalam JST akan diproses dalam neuron. Nah, neuron-neuron tersebut terkumpul di dalam lapisan-lapisan yang disebut neuron layers. Nah, lalu lapisan-lapisan penyusun JST tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu lapisan input, yaitu unit-unit di dalam lapisan input disebut unit-unit input. Nah, unit-unit input tersebut menerima pola data dari luar yang menggambarkan suatu permasalahan. Nah, yang kedua adalah lapisan tersembunyi. Unit-unit di dalam lapisan tersembunyi disebut unit-unit tersembunyi, di mana outputnya tidak dapat secara langsung diamati. Nah, lapisan yang ketiga adalah lapisan output. Nah, unit-unit di dalam lapisan output disebut unit-unit output. Nah, output dari lapisan ini merupakan solusi JST terhadap suatu permasalahan. Oke. Nah, yang ketiga adalah arsitektur jaringan syaraf tiruan. Nah, di JST itu memiliki beberapa arsitektur jaringan yang sering digunakan di berbagai aplikasi. Nah, arsitektur JST tersebut antara lain yang pertama adalah jaringan lapisan tunggal atau single layer network. Nah,
satu lapisan input dan satu lapisan output. Yang kedua adalah jaringan lapisan banyak atau multi layer net. Nah, memiliki 3 jenis lapisan, yakni input, output, dan tersembunyi. Yang ketiga adalah jaringan lapisan kompetitif atau competitive layer. Nah, neuron akan bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Nah, mari kita bedah satu-satu dari arsitektur jaringan yang sering digunakan ini. Yang pertama adalah jaringan lapisan tunggal atau single layer network. Nah, jaringan dengan lapisan tunggal terdiri dari satu lapisan output. Nah, ya kan? Nih, terdiri dari satu lapisan input dan lapisan output. Nah, setiap neuron terdapat di dalam lapisan input selalu terhubung dengan setiap neuron yang terdapat pada lapisan output. Nah, jaringan ini itu hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa melalui lapisan tersembunyi. Nah, ini adalah ilustrasi dari single layer network. Jadi jaringan ini itu hanya menerima input, kemudian secara langsung akan diolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Oke. Lalu yang kedua adalah jaringan banyak lapisan atau multi layer net. Nah, jaringan dengan lapisan jamak ini memiliki ciri khas tertentu, yaitu memiliki 3, yakni lapisan input, lapisan output, dan lapisan tersembunyi. Nah, jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan jaringan yang dengan lapisan tunggal tadi. Nah, bisa diilustrasikan seperti ini. Ini lapisan input, output, dan ini adalah lapisan tersembunyi. Nah, namun proses pelatihan ini sering membutuhkan waktu cenderung lama. Oke. Lalu kita yang ketiga, yaitu jaringan lapisan kompetitif atau competitive layer. Nah, pada jaringan ini sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Contoh algoritma yang menggunakan jaringan ini adalah LVG. Ini adalah ilustrasinya. Oke. Lalu kita ke fungsi aktivasi backpropagation. Nah, dalam backpropagation ini fungsi aktivasi yang dipakai harus memenuhi beberapa syarat, yaitu continue, terdiferensial dengan mudah, dan merupakan fungsi yang tidak turun. Nah, salah satu fungsi yang memenuhi ketiga syarat tersebut sehingga sering dipakai adalah fungsi sigmoid biner yang memiliki range 0,1. Oke. Lalu nih, fungsi aktivasi backpropagation diberikan fx 1/1x pangkat min x dengan turunannya fx 1 min fx. Nah, grafik fungsinya dapat dilihat di bawah ini. Nah, lalu fungsi lain yang sering dipakai adalah fungsi sigmoid bipolar yang bentuk fungsinya mirip dengan fungsi sigmoid biner, tapi dengan range min 1,1. Nah, diberikan fx 2/1 plus e min pangkat min x dikurangi 1 min 1. Lalu dengan turunan fx 1 plus fx min 1 min fx per 2. Ini adalah turunan dari ini. Nah, grafik fungsinya dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, lalu fungsi sigmoid memiliki nilai maksimum sama dengan 1. Maka untuk pola yang targetnya lebih dari 1, pola masukan dan keluaran harus terlebih dahulu ditransformasi sehingga semua polanya memiliki range sama seperti fungsi
sigmoid yang dipakai. Nah, alternatif lainnya adalah menggunakan fungsi aktivasi sigmoid hanya pada lapisan yang bukan lapisan keluaran. Nah, pada lapisan keluaran atau output, fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi identitas atau fx sama dengan x. Oke. Yang kelima adalah pelatihan standar backpropagation. Nah, pelatihan standar backpropagation, pelatihan ini meliputi 3 tahap, yaitu ada tahap maju, ada propagasi mundur, dan ada perubahan bobot. Nah, mari kita bedah satu-satu. Nah, algoritma pelatihan untuk jaringan dengan satu lapisan tersembunyi atau dengan aktivasi sigmoid biner adalah sebagai berikut. Nah, langkah 0 yaitu kita menginisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. Lalu langkah 1 yaitu jika kondisi penghentian belum terpenuhi, maka lakukan langkah 2 sampai 8. Nanti kita akan teruskan langkah ini. Yang kedua adalah untuk setiap pasangan data pelatihan lakukan langkah 3 sampai 8. Oke, langsung kita ke langkah berikutnya yaitu ketiga. Nah, yang langkah ketiga 45 ini adalah tahap 1 yaitu propagasi maju. Nih, yang tadi ada propagasi maju, propagasi mundur, dan perubahan bobot. Yang pada tahap 1 ini adalah propagasi maju. Nah, langkah ketiganya yaitu tiap unit masukkan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi di atasnya. Nah, yang keempat, langkah selanjutnya yaitu hitung semua keluaran di unit tersembunyi. Ini rumusnya. Lalu yang kelima, hitung semua keluaran jaringan di unit YK. Oke. Seperti tadi ini yang jika langkah 2 untuk setiap pasangan data pelatihan lakukan 3 sampai 8. Nah, setelah itu kita ke tahap 2 yaitu propagasi mundur. Kita lanjutkan dari langkah yang kelima yaitu ke-6, hitung faktor unit keluaran berdasarkan error di setiap keluaran. Nah, ini merupakan unit error yang akan dipakai dalam perubahan bobot lapisan di bawahnya. Ini langkah 7. Nah, hitung suku perubahan bobot WKJ yang akan dipakai nanti untuk merubah bobot WKJ dengan laju kecepatan alfa. Nah, lalu kita ke langkah 7, hitung faktor unit tersembunyi berdasarkan error di setiap unit tersembunyi. Nah, ini ada sigma M K sama dengan 1. Faktor unit tersembunyi dengan rumus ini, hitung suku perubahan bobot. Nah, yang akan dipakai nanti untuk merubah bobot tersebut. Oke. Kita langsung ke tahap 3 yaitu perubahan bobot. Nah, hitung semua perubahan bobot garis yang menuju ke unit keluaran. Ini rumusnya. Lalu perubahan bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi. Nah, setelah pelatihan selesai dilakukan, jaringan dapat dipakai untuk pengenalan pola. Dalam hal ini, hanya propagasi maju atau langkah pada 4 dan 5 saja yang dipakai untuk menentukan keluaran jaringan. Nah, apabila fungsi aktivasi yang dipakai bukan sigmoid biner, maka langkah 4 dan 5 harus diselesaikan. 4 dan 5 harus diselesaikan. Nah, demikian juga turunannya pada langkah 6 dan 7. Nah, setelah itu langkah 9 yaitu selesai uji kondisi berhenti atau akhir iterasi. Jadi setiap langkah ini terus beriterasi. Oke, langsung kita ke contoh kasus dan hasil. Nah, di sini saya menggunakan contoh kasus dari paper yang berjudul aplikasi jaringan saraf tiruan backpropagation untuk memprediksi prestasi siswa SMA. Nah, dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah daftar nilai 6 siswa yang meliputi nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan ilmu pengetahuan alam atau IPA sebagai data inputnya. Nah, sedangkan total nilai siswa pada semester pertama sebagai target atau outputnya.
data siswa yang diambil yaitu ketika siswa bersangkutan sudah berada di kelas 12. Namun data yang diambil ialah daftar nilai saat berada di kelas 10 siswa bersangkutan. Nah, yang didapatkan di sekolah menengah atas SMA Negeri 4 Ambon. Oke. Lalu ini banyaknya seluruh data yang telah terkumpul dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu masukan dan keluaran yang tergolong sebagai masukan secara berurutan ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah nilai bahasa Indonesia sebagai variabel X1, nilai bahasa Inggris sebagai variabel X2, nilai matematika sebagai variabel X3, nilai IPA sebagai variabel X4. Nah, sedangkan yang tergolong sebagai keluaran atau target yang diinginkan adalah total nilai siswa yang bersangkutan pada semester pertama. Total nilai siswa pada semester pertama disimpan sebagai variabel. Nah, banyaknya data untuk penelitian ini sebanyak 70 siswa, di mana 60 data atau 80%-nya itu digunakan untuk pelatihan dan 10 data atau 13%-nya digunakan untuk pengujian. Nah, keluaran atau output yang diinginkan yaitu total nilai siswa yang kemudian dibagi menjadi dua pola, yaitu pola 0,0 untuk nilai yang berkisar antara 60 sampai 80 dikatakan cukup, dan pola 1,1 untuk nilai yang berkisar 81 sampai 100 dikatakan baik. Lalu, gambar di bawah ini menunjukkan bahwa arsitektur jaringan terdiri dari satu lapisan input yang terdiri dari 4 unit sel, 2 unit lapisan tersembunyi dengan jumlah unit sel ditentukan yaitu sebanyak 10 dan 5. Satu lapisan output berjumlah 1 unit sel sebagai target. Ya. Oke. Lapisan inputnya ini dan lapisan tersembunyinya adalah yang ini. Lalu ke hasil penelitian. Nah, untuk memprediksi prestasi siswa dalam penelitian ini harus melalui 3 tahapan untuk mendapatkan keluaran prediksi prestasi siswa SMA dalam bentuk angka, yaitu tahap pelatihan, tahap pengujian, dan tahap prediksi. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut diperlukan parameter sistem masukan untuk pembentukan pola. Parameter sistem dari pola dibentuk yaitu adalah net size, input layernya adalah 4, hidden layernya 10 sel dan 5 sel, dan output layernya itu 1 sel. Nah, maksimum epochnya atau iterasi itu adalah 50.000. Nah, show epoch 25, learning rate 0,001, momentum 0,8, target 0,00001, dan bobot itu min 1 sampai dengan 1. Okay. Nah, lalu ini. Nah, data yang akan dilatihkan dan menghasilkan neural network training sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar ini dapat diketahui hasil proses JST backpropagation yang ditampilkan pada bentuk grafik ini, yaitu pada gambar pertama nih. Pada gambar pertama itu menunjukkan proses pembelajaran pada setiap epoch. Nih, setiap epochnya. Lalu pada proses ini dihentikan pada epoch ke 50.000 ya, ini. Lalu karena batas dari epoch yang diinginkan sudah tercapai,
dan MSE 0,000948 kurang dari 0,001, di mana MSE ini merupakan MSE yang muncul ketika pelatihan selesai. Nah, dilakukan sesuai dengan iterasi yang ditentukan. Oke. Lalu gambar yang kedua adalah menunjukkan hubungan antara target dengan output jaringan pada data pelatihan. Ya. Lalu dari pengujian pada data pelatihan, untuk kecocokan antara output jaringan dengan target dipenuhi koefisien korelasi R. Nah, oke, langsung kita ke selanjutnya, yaitu hasil penelitian. Nah, setelah melakukan pengujian pelatihan, klik prediksi, maka didapatkan hasil seperti lampiran output. Nih, di dalam pelatihan ini nilai bot dan bias awal ditentukan dengan bilangan acak kecil agar mendapatkan error yang minimum, ya, yang minimum, agar hasil prediksi tidak berubah-ubah. Karena jika diberi batasan nilai bobot dan jika biasnya, maka output jaringannya akan berubah, ya, setelah membentuk jaringan yang jika dilakukan pelatihan berulang kali meskipun dengan lapisan tersembunyi yang sama. Oke. Nah, ini dari pelatihan jaringan yang dilakukan tadi didapatkan MSE atau mean square error, yaitu 5,367804. Nah, hal ini berarti bahwa jaringan sudah mampu belajar dengan baik untuk menghasilkan target yang diinginkan. Nah, lalu ini adalah grafik hasil pelatihan. Ini inputan pertama, yang ini adalah inputan yang kedua. Ini inputan pertama, ini adalah inputan yang kedua, ya. Ini pertama, ini yang kedua. Nah, pada gambar ini menunjukkan perbandingan antara target dengan output jaringan pada data pelatihan. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa sebagian besar output jaringan O dan target itu sudah berdekatan, hampir menepati posisi yang sama. Nih, hampir menepati posisi yang sama O, ya. Lalu tetapi ada juga yang tidak menempati posisi yang sama antara target dan prediksi. Nah, itu dikarenakan tingkat error yang signifikan saat pelatihan. Oke. Nah, maka hasil pengujiannya sebagai berikut. Ini adalah tabelnya. Ini hasil pengujian dari yang ini. Ini adalah tabel target, prediksi, sama error. Nah, lalu dari pengujian jaringan yang dilakukan didapatkan mean square errornya, yaitu 37,89294 terhadap 10 data yang diuji. Ini 10 data yang diuji, ya. Dengan grafiknya seperti ini. Oh, bukan, ini adalah grafik dari ini, teman-teman, ya. Lalu ini adalah hasil dari grafik ini. Nah, pada gambar ini itu menunjukkan perbandingan antara target dengan output jaringan pada data pengujian yang 10 data tadi, ya. Nah, pada gambar dapat dilihat bahwa output jaringan O itu dan target bintang itu sudah berdekatan. Nih, ini sudah berdekatan, ya. Nah, dan sebagian besar belum mendekati target. Untuk hasil yang terbaik apabila posisi O dan bintang itu tepat berada pada posisi yang sama. Ini belum sama, ya. Nah, jika berdekatan itu artinya jaringan sudah dapat memprediksi dengan tepat. Ini adalah hasil prediksi. Nah, berdasarkan visualisasi grafik yang diberikan tadi itu dilihat bahwa hasil pengenalan pola data jaringan Schaff-Durand backpropagation akan lebih baik
jika menggunakan tingkat error yang lebih kecil ya teman-teman. Jadi akan lebih baik jika menggunakan tingkat error yang lebih kecil. Hal ini memudahkan untuk jaringan syaraf tiruan sangat kuat dalam mengenal pola-pola data yang diberikan. Nah, hal ini berarti semakin kecil target error yang diinginkan, berarti akan semakin kecil penyimpangan hasil ramalan dengan hasil yang diinginkan, sehingga ketepatan model peramalan hasil pelatihan jaringan akan semakin tinggi. Nah, berikut adalah hasil perbandingan antara target yang diharapkan dan target hasil prediksi yang sudah dimasukkan dalam pengelompokan nilai. Nah, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah hasilnya teman-teman. Nah, itu adalah dapat dijelaskan bahwa total nilai semester 1 kelas 10 atau prestasi siswa tidak dapat diukur secara keseluruhan menggunakan nilai 6 saat SMP. Nah, karena error yang didapat saat pelatihan dan pengujian terlihat errornya cukup kecil yang menyebabkan prediksinya dikatakan baik. Nah, setelah melakukan pelatihan berulang kali sehingga didapatkan error yang baik. Nah, dapat dilanjutkan dengan pengujian data baru yang menghasilkan 60% target prediksi sesuai dengan error minimum. Nah, berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa 6 tidak selalu berkorelasi positif. Nih, tidak selalu berkorelasi positif dengan prestasi yang dicapai siswa selama mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini mungkin dikatakan masih banyaknya faktor lain yang mengganggu dan mempengaruhi proses belajar saat di sekolah. Nah, seperti faktor guru pengajar, lingkungan, fasilitas, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan contoh kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan tingkat korelasi kecocokan antara target yang telah ditentukan dan target hasil prediksi sebesar 60%, maka 6 tidak selalu dapat dijadikan patokan untuk siswa yang berprestasi. Hal ini dapat disebabkan lebih dari 159 faktor internal maupun eksternal selama menjadi seorang siswa. Nah, itu adalah kesimpulan dan hasil dari contoh kasus yang saya ambil bersumber dari studi kasusnya, yaitu prediksi prestasi siswa SMA 4 Ambon, Jurnal Matematika Integratif, dengan penulis Selvi dan kawan-kawan, tahun 2015. Oke, terima kasih telah menyimak video presentasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Di sini saya juga belajar tentang CST ini. Mungkin jika ada salah kata atau apa, mohon maafkan. Dan marhaban ya Ramadan teman-teman dan sahabatku semua. Jaga diri baik-baik di rumah. Semoga kalian selalu tetap terjaga kesehatan dan jangan lupa ibadah. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.